Selamat malam Sobat Mima, kembali lagi bareng Teh Ana di channel Misteri Malam. Kali ini Teh Ana akan membawakan sebuah kisah mengerikan yang terjadi di salah satu pelosok desa di Jawa Tengah yang sempat viral tahun lalu di akun Twitter @bangdes. Kisah ini menceritakan tentang sosok Sumala, sebuah cerita nyata tentang pembalasan anak kembar di Semarang yang saat ini tengah diadaptasi menjadi sebuah film horor. Kisah ini konon terjadi pada tahun 1970-an. Saat itu banyak anak kecil hilang secara misterius di salah satu kabupaten Semarang. Warga kampung mempercayai bahwa sosok Sumala yang telah melakukan hal tersebut kepada anak-anak yang telah menyakiti Kumala, yaitu kembarannya. Nah, oleh karena itu, semua anak-anak tidak boleh keluar rumah setelah maghrib pada saat itu untuk menghindari teror Sumala. Dan kepercayaan ini masih berlangsung sampai saat ini. Oke, sebelum kita mulai, bantu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Langsung saja, ini dia Misteri Malam. Cerita ini datang dari Pak Abdi saat ia berusia 8 tahun, tepatnya sekitar tahun 1976. Disclaimer, nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi dan ketentraman kampung atau desa tempat di mana kisah Sumala ini terjadi. Pada sore itu, menjelang waktu maghrib, seperti biasa anak-anak desa dengan kaki tanpa alas, mereka sedang asik bermain bola di sebuah lahan kosong yang mereka anggap sebagai lapangan. Meskipun tidak berbentuk sempurna dan hanya dibatasi oleh rimbunnya pepohonan jagung yang sedang hijau-hijaunya, anak-anak tetap bermain dengan gembira. Kebun itu ternyata tak jauh dari rumah Abdi, bahkan bisa dilihat jelas dari teras rumahnya. Mereka bermain dengan begitu asik, meski hanya dengan bola yang terbuat dari pelepah pisang kering yang di tengahnya diisi batu sebagai pemberat. Hal semacam itu sudah cukup untuk mengisi kesenangan mereka di masa-masa itu. Kurang lebih pada saat itu ada 8 anak yang sedang bermain di sana, termasuk Abdi kecil dan juga Sutrisno. Tidak terasa lamanya mereka bermain hingga matahari sudah berada di ufuk barat. Tak sampai 30 menit lagi waktu maghrib akan tiba. Nah, semua anak selalu mengerti dengan wanti-wanti orang tua mereka di jam segitu. Mereka segera pulang. Nah, kecuali dua sahabat ini, Abdi dan Sutrisno. Selain karena alasan rumah mereka yang paling dekat, kedua sahabat karib ini masih asik bermain. "Dik, Tris, ayo buruan balik. Sudah mau petang ki," ucap salah seorang anak. Namun Sutrisno menolak. Ia masih ingin bermain. Akhirnya ke-6 orang anak lainnya pun pergi dan hanya menyisakan Abdi dan juga Sutrisno. Karena asik bermain, tanpa sengaja bola itu ditendang jauh hingga masuk ke dalam perkebunan jagung yang ada di sebelahnya. Melihat itu, mereka berdua pun masuk ke dalam rimbunan kebun jagung untuk mencari bola milik Sutrisno. Namun anehnya, bola itu tak kunjung ketemu. Abdi pun mengajak Sutrisno pulang karena matahari kini sudah benar-benar hampir tenggelam. "Tris, ayo bali wae, saiki wis peteng, ayo muli," ucap Abdi saat itu. Sutrisno menjawab dengan keras kepala. "Ora iso, Dik, bolku iki nembe digawe bapakku, kudu ketemu." Sutrisno ngeyel dan terus mencari. Ia terus mengajak Abdi untuk menemaninya mencari bola itu sampai ketemu. Kini matahari sudah benar-benar tenggelam, tepat bersamaan dengan munculnya suara yang memanggil mereka berdua. "Abdi, Tresno, Rene, ayo tulanan." Suara itu terdengar seperti seorang suara gadis dan berasal dari ujung kebun yang berbatasan langsung dengan hutan jati.
Tris, koe krungu ora? Tanya Abdi pada Sutrisno. Iyo Di, sopo yo? Jawab Sutrisno yang kini terlihat panik. Sutrisno pun spontan menarik lengan Abdi untuk mencari asal suara itu hingga sampailah mereka di ujung perkebunan jagung. Sekali lagi, Abdi mengajak Sutrisno untuk pulang saja. Namun Sutrisno tetap ngotot untuk mencari tahu siapa yang memanggil mereka berdua. Sampailah mereka di ujung perkebunan, batas menuju ke Alas Jati. Beberapa meter di depan, mereka melihat seorang gadis kecil berambut panjang agak lusuh, mengenakan gaun putih pendek lusuh, dan gadis itu membawa bola milik Sutrisno. Saat hendak didekati, gadis itu malah langsung berlari dan masuk ke dalam hutan. Sutrisno pun refleks berteriak, "Woi, balku balku!" dan langsung mengejar gadis tersebut. Abdi yang bingung ikut mengejar Sutrisno, namun sayangnya ia tak mampu mengejar dan kehilangan jejak kawannya itu. Abdi yang sudah mulai kebingungan di tengah hutan pun terus berjalan sembari memanggil-manggil nama Sutrisno. Tris, koe neng di? Tris, Sutrisno! Teriakannya menggema di antara batang-batang pohon jati kurus yang sekilas mirip kaki panjang makhluk-makhluk raksasa. Di antara rimbunan rumput kering dan tanah yang berundak naik turun, tepat di atas sebuah sungai kering berbatu, Abdi melihat dari kejauhan gadis itu tengah jongkok di tanah. Terlihat juga bola milik Sutrisno sudah dibongkar. Semakin Abdi mendekat, semakin jelas terlihat kalau gadis lusuh tadi sedang memukul-mukul kepala Sutrisno yang sudah terkapar di tanah dengan batu yang diambil dari dalam bolanya. Hingga kepala Sutrisno remuk separah-parahnya. Bahkan pada saat itu, konon katanya Abdi melihat kepala Sutrisno ini sudah remuk separuh. Berarti bisa dibayangkan separah apa kondisi Sutrisno pada saat itu. Melihat kejadian itu, Abdi langsung berteriak ketakutan dan berlari sekuat tenaga sembari menangis. "Bapak! Pak! Bapak!" Sesekali ia melihat ke belakang karena merasa ada sesuatu yang mengejarnya. Perasaan ketakutan bercampur duka memenuhi benaknya. Sahabatnya mati dan Abdi tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika sampai di perbatasan kebun jagung, Abdi tiba-tiba menabrak sesuatu di depannya. Ketika melihat ke depan sembari memfokuskan pandangannya, Abdi begitu kaget saat melihat siluet seorang pria berpakaian serba hitam. Tubuhnya kekar dan ia membawa sebuah golok. "Loh, Abdi toh, kenapa jam segini belum balik?" ucap pria itu. Ternyata itu adalah Pak Sabdo, seorang warga desa yang baru pulang setelah membersihkan ranting-ranting pohon di hutan. Melihat kondisi Abdi, Pak Sabdo pun langsung meraih lengan Abdi yang sudah histeris ketakutan dan kemudian mengantarnya pulang ke rumah. Di rumah, nampak bapak dan ibu Abdi sudah bersiap untuk mencari anaknya yang tidak kunjung pulang. Mereka pun menyambut Abdi yang terlihat masih histeris. Bapak dan ibu Abdi masih bersyukur karena memang di desa ini, anak yang belum pulang setelah petang biasanya tak akan berakhir dengan baik. Itulah yang mereka yakini. "Ya Allah, syukur le, kowe rapopo le," ucap ibu Abdi terisak saat melihat anaknya kembali pulang dengan selamat. "Lah, terus Sutrisno di mana, Le?" tanya ibu Abdi. Namun Abdi masih menangis histeris sesenggukan tanpa bisa menceritakan apapun pada mereka yang ada di sana. Melihat Abdi yang masih belum kunjung bisa bercerita, akhirnya Pak Sabdo menjelaskan bahwa ia bertemu dengan Abdi di perbatasan kebun jagung dengan hutan jati. Pak Sabdo sendiri adalah salah satu warga di desa ini yang berani keluar malam hari. Bahkan, tak jarang ia masih berada di kebun hingga larut malam.
beliau bukanlah orang biasa. Nah, Abdi yang sudah mulai merasa tenang, ia pun akhirnya bisa menjelaskan sedikit demi sedikit apa yang tadi dilihatnya. Ketika Abdi menyebut sosok gadis kecil lusuh, raut wajah Pak Sabdo menunjukkan ketegangan dan keseriusan, sembari beberapa kali meneguk ludah. Mas Dar, kumpulkan laki-laki setidaknya 20 orang, Mas. Lainnya sambung kabar ke warga lain. Kita masuk ke hutan malam ini. Sutrisno dalam bahaya, ucap Pak Sabdo kepada bapaknya Abdi. Bapak Abdi pun langsung mencari beberapa warga, termasuk orang tua Sutrisno yang nampak juga sedang risau mencari Sutrisno. Mereka bertambah panik ketika Bapak Abdi datang dan mengabarkan bahwa Sutrisno masih berada di hutan. Kurang lebih 30 orang malam itu pun berkumpul. Hampir seluruh warga desa ikut mencari, lengkap dengan obor yang terbuat dari batang bambu. Sebilah parang dan juga kapak pun mereka bawa. Hal itu untuk mengantisipasi adanya hewan buas yang mungkin berbahaya bagi mereka. Dipimpin oleh Pak Sabdo dan mengikuti arahan Abdi, mereka semua mendatangi titik di mana Abdi terakhir kali melihat Sutrisno. Namun di situ tak ada tanda-tanda apapun, bahkan sepercik darah pun tidak mereka temukan. Abdi kembali menangis dan mengatakan bahwa tadi Sutrisno mati di sana, telah dihabisi oleh seorang gadis berambut lusuh. Mendengar itu, orang tua Sutrisno tampak semakin histeris. Bahkan Bapak Sutrisno hendak meraih Abdi dengan amarah. Untung ada Pak Sabdo yang melerai mereka. Kemudian mereka menyebar untuk mencari jika mungkin Sutrisno masih ada di daerah tersebut. Namun hingga lewat tengah malam tidak ditemukan tanda-tanda apapun, baik di atas bukit hingga ke bawah. Di celah-celah bebatuan sungai juga tidak mereka temukan keberadaan Sutrisno. Sementara wajah panik masih terus terpancar di wajah ayah Sutrisno. Sayangnya malam itu pencarian harus dihentikan. Bapak Sutrisno sempat marah dengan keputusan tersebut. Namun Pak Sabdo kembali menenangkan karena di malam-malam begini juga akan berbahaya untuk warga yang sedang mencari. Akhirnya pencarian pun dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Sesampainya di rumah, Abdi terus menceritakan hal yang sama tentang sosok gadis bergaun putih lusuh yang memukul-mukul kepala Sutrisno dengan sadis. Beberapa orang, bahkan Bapak Abdi pun sulit untuk mempercayai cerita bocah tersebut. Hingga tiba-tiba, aku percaya leh, kowe tadi ketemu Sumala. Sudah berkali-kali diingatkan keluarga desa, kalau sudah maghrib itu harus balik, jangan sampai ada di luar rumah. Musibah itu datangnya waktu maghrib, bentak Pak Sabdo kepada Abdi dan warga desa. Pak Sabdo merupakan salah satu sosok yang sangat dituakan di desa ini. Beliau juga yang sejak dulu menghimbau agar tidak ada anak-anak yang keluar setelah maghrib karena sosok yang dipercaya bernama Sumala telah mengutuk desa ini dan akan memburu anak-anak yang masih berkeliaran ketika malam tiba. Orang tua mereka yakin bahwa anak mereka terjebak di hutan. Begitulah yang diyakini oleh orang tua Sutrisno. Hingga esok harinya ketika mereka mencari ke hutan, keadaan malah semakin kacau. Beberapa hari pencarian tak membuahkan hasil. Sampai tiba di hari ketiga, ditemukan kondisi kepala Sutrisno persis seperti cerita Abdi malam itu, di mana separuh kepala Sutrisno penyok seperti terhantam benda tumpul. Sebagian warga menduga bahwa kematian Sutrisno adalah karena terjatuh dan kepalanya terbentur oleh batu. Sementara beberapa lainnya menduga bahwa Abdilah yang mendorong Sutrisno.
khususnya keluarga Sutrisno yang juga dengan alasan itu keluarga Abdi dan keluarga mendiang Sutrisno tidak pernah menjalin hubungan baik sejak saat itu. Meski begitu, tak sedikit pula yang percaya dengan perkataan Abdi, terutama Pak Sabdo yang juga ikut memvalidasi apa yang sudah diceritakan bocah tersebut. Pak Sabdo akan mengerti bahwa sosok Sumala ini masih berada di dalam hutan, seperti harimau buas yang kelaparan selalu mengintai bangsa ketika sedang lengah. Untuk alasan itu pula, Pak Sabdo selalu menghimbau warga agar tidak keluar rumah saat petang atau saat menjelang maghrib, terutama untuk anak-anak. Aturan itu terus mereka jaga hingga sekarang. Nah, teman-teman, begitulah cerita dari Pak Abdi. Namun, tidak berhenti di sana sebab masih ada banyak pertanyaan tentang cerita mengerikan ini. Siapakah sebenarnya sosok Sumala ini dan bagaimana dia bisa hadir dan meneror desa tersebut? Kenapa hanya Pak Abdi yang bisa menjawab nama Sumala sudah ada sejak dulu? Nah, menurut para orang tua yang dituakan desa ini, mereka mengatakan bahwa nama Sumala berasal dari kata Sumolo yang berarti sumber malapetaka dan itu masuk ke akal. Sidik di sini seorang pemuda yang sebelumnya menghubungi Bang Bets tentang kisah bapaknya ini, yaitu Pak Abdi, berterima kasih kepada Bang Bets karena mau datang ke rumahnya di desa ini untuk mendengar cerita bapaknya. Nah, kemudian di beberapa waktu saat Bang Bets berjalan-jalan di desa untuk melihat beberapa tempat yang dulu pernah menjadi TKP penemuan anak, seperti hutan, sungai, pohon besar, sumur tua, hingga sebuah gua yang ternyata juga ada di sana. Pak Abdi dan Sidik membawa Bang Bets berkeliling desa itu secara langsung, di mana dulu Pak Abdi juga melihat Sumala menghabisi sahabatnya, yaitu Sutrisno, sebuah tempat yang kini masih menjadi alas jati, meskipun sudah tidak serimbun dulu. Di beberapa titik, Bang Bets juga menemukan adanya sesajen yang ternyata masih digunakan sebagai media kepercayaan oleh warga sekitar. Nah, beberapa tempat tadi kini mendapat predikat wingit oleh warga desa. Hingga tak sedikit pula yang mendatanginya untuk sekadar mencari peruntungan, seperti meminta nomor togel untuk mereka beli di bandar terdekat. Beberapa sesajen terdiri dari kembang setaman, kopi pahit, rokok, buah hasil panen, dan beberapa jajanan pasar. Namun ada juga yang Bets temui berisi bunga setaman, dupa, dan darah binatang. Entah binatang apa. Nah, namun dari penuturan Pak Abdi ini, biasanya mereka memakai darah ayam cemani di hari-hari tertentu dan menggunakan kambing kendit hitam pada hari-hari sakral menurut kalender Jawa. Setelah itu, Bang Bets kembali berjalan-jalan menuju desa, di mana memang sudah ada cukup banyak rumah permanen didirikan. Namun tetap saja rumah semi permanenlah yang mendominasi desa ini. Hal itu dikarenakan mayoritas mata pencaharian warga desa adalah bertani. Mereka menanam jagung, ketela pohon, pisang, dan beberapa buah yang tidak memerlukan banyak sumber air. Setelah dipanen, biasanya mereka harus menjemur dan mempacking hasil panen sebelum diambil oleh tengkulak untuk dibawa ke pasar. Harga beli dari tengkulak yang rendah inilah yang membuat warga desa masih hidup di bawah angka kemiskinan hingga saat ini. Singkatnya, saat Bang Bets dan timnya berkeliling, ternyata Pak Abdi ini sedang mendatangi seseorang yang mungkin bisa menceritakan siapa sebenarnya sosok Sumala dengan lebih jelas. Orang itu adalah Mbah Sabdo, yaitu orang yang dulu ikut melakukan pencarian mendiang Sutrisno. Ternyata beliau ini masih hidup. Dari kejauhan terlihat tepat di depan rumahnya, Mbah Sabdo sedang duduk menikmati pemandangan di desanya. Ketika Bang Bets dan timnya datang bersama Pak Abdi, Pak Sabdo mengundang mereka ke rumahnya. Kemudian Mbah Sabdo keluar dengan membawa kopi hitam.
Beliau duduk sambil menyuguhkan minuman yang dibuatnya sendiri. Sungguh beliau masih terlihat sehat sekali, batin Bang Bet saat itu. Nah, ia mengambil selinting rokok, menyelipkannya di mulut lalu membakarnya. Dengan satu sedotan panjang, ia kepulkan asap ke udara. Kemudian Mbah Sabdo mulai bercerita versinya. Waktu itu pasca kemerdekaan menggaung di mana-mana. Sekitar tahun 1948, cerita dimulai dari sebuah keluarga kaya raya bernama Sujiman Hastengkoro. Itulah namanya. Ia merupakan pengepul serta tuan tanah di desa ini dengan kekayaan yang merupakan warisan turun-temurun, hingga ada dugaan bahwa keluarga ini masih memiliki keturunan atau terah dari kerajaan Tanah Jawa. Meskipun memiliki kekayaan dan kekuasaan, sayangnya ia belum juga memiliki keturunan. Sudah kurang lebih 12 tahun ia menikah, namun sang istri yang bernama Sulastri belum juga dinyatakan hamil. Sulastri tentu sangat sedih karena tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Namun selang setahun setelah hari itu, Sulastri pun hamil. Seperti keajaiban, hal ini tentu menjadi berita yang sangat membahagiakan bagi Sujiman. Ia membuat sebuah perayaan besar-besaran untuk merayakan kabar bahwa istrinya sudah hamil. Singkat cerita, 9 bulan setelah itu, hari kelahiran pun tiba. Nyatanya bukan kebahagiaan yang didapat Sujiman, melainkan malapetaka yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sulastri ternyata melahirkan sepasang anak kembar. Satunya terlahir sebagai gadis dengan fisik normal, namun satunya memiliki fisik yang luar biasa mengerikan. Yang lebih membuatnya sedih adalah anak yang berfisik normal ternyata tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, sementara anak yang berbentuk mengerikan malah menangis dengan sangat keras. Mendapati hal ini, Sujiman pun kalap dan langsung membuat keputusan yang sangat salah. Ia merasa bahwa lebih baik tidak memiliki anak daripada memiliki anak cacat, karena itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Sujiman lantas mengambil pusaka keris milik keluarganya dan menghabisi bayi malang tersebut yang berwujud mengerikan itu. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba bayi yang berfisik normal menangis, menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan. Sujiman pun menyembunyikan rahasia ini hanya antara dirinya, Sulastri, dan dukun bayi. Ia kemudian mengumumkan bahwa istrinya telah melahirkan seorang bayi perempuan dengan kondisi yang sehat, lalu memberinya nama Kumala Dewi Hastengkoro. Singkat cerita, beberapa tahun setelah hari itu, Kumala malah menunjukkan pertumbuhan yang kurang sempurna. Kaki dan tangannya memperlihatkan sedikit kecacatan. Refleks dan komunikasinya juga berkembang dengan sangat lambat. Bahkan di usia 3 tahun, Kumala masih belum bisa berjalan. Sulastri yang menjaga kandungan hingga melahirkan anak yang cacat tersebut mulai kehilangan kasih sayang terhadap Kumala. Sulastri seakan membenci Kumala karena ia selalu disalahkan oleh suaminya dan dianggap membawa kesialan karena telah melahirkan Kumala. Hanya Mbok Sumlah, pembantu di rumah ini, yang peduli dan sayang kepada Kumala. Mbok Sum sudah bekerja bahkan sejak Sujiman belum lahir. Ia selalu menemani Kumala bermain, memandikan hingga mengurus makanannya. Berbeda dengan Pak Sukir, seorang penjaga kebun yang malah suka menggoda Kumala hingga menangis. Pak Sukir memang sangat iseng, apalagi terhadap Kumala yang untuk berjalan saja dia kesulitan. Kumala sering mendapat siksaan dari bapak dan ibunya. Hingga di umur 8 tahun, di titik ini Kumala mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Ia seperti seorang gadis yang berbeda, mulai berani membangkang dan melawan orang tuanya. Bahkan ia berani melukai dengan benda tajam. Kelakuannya bisa dibilang aneh dan juga mengerikan.
Melihat hal itu, Sujiman memutuskan untuk mengurung Kumala di dalam kamar dan tidak memperbolehkannya keluar rumah. Beberapa kali terlihat Kumala memakan kecoa hidup dan juga cicak, sembari bermain dengan air kencingnya sendiri sambil tersenyum. Betapa mengerikannya kelakuan Kumala ini. Pada suatu malam, Kumala pernah mengamuk dan mengobrak-abrik seluruh kamarnya. Besoknya ketika ditanya, Kumala mengaku tidak melakukan itu semua dan menyatakan bahwa yang melakukannya adalah Sumala. Semua orang terkejut mendengar ucapan itu. Siapa Sumala? Nah, sejak munculnya nama Sumala ini, kengerian di rumah ini semakin bertambah. Pernah suatu malam, Kumala ini hilang dan ditemukan sedang memakan ayam hidup di kandang di belakang rumahnya. Ia juga hampir memutuskan jari bapaknya karena dimarahi ketika ia berisik. Kumala juga menghabisi burung kesayangan bapaknya. Singkat cerita, setelah itu, karena Kumala yang semakin hari berani membangkang, selalu ada siksaan baru yang datang kepadanya dari kedua orang tuanya ini. Nah, Kumala juga tak pernah mengaku. Ia hanya terus berkata bahwa pelakunya adalah Sumala. Suara-suara aneh mulai sering terdengar ketika tengah malam. Namun ketika dicek, tak ada siapapun. Suaranya sangat mirip dengan nada yang sering Kumala mainkan ketika siang hari. Kejadian aneh semakin sering terjadi hingga akhirnya tiba di puncak yang bahkan menggemparkan warga desa. Usianya kini sudah memasuki 9 tahun. Suatu siang, Kumala kabur dari rumahnya karena melihat banyak anak seusianya sedang bermain. Namun karena fisiknya yang berbeda, anak-anak itu malah merundungnya dengan melempari Kumala menggunakan batu dan juga lumpur. Ketika pulang, Sujiman langsung memarahinya dan melanjutkan dengan siksaan di dalam rumah. Bahkan Sujiman juga mengurung Kumala di dalam kandang. Saat Sujiman murka, Mbok Sum pun tak bisa berbuat banyak untuk meredam amarah juragannya ini. Sujiman benar-benar marah dan murka karena merasa malu. Aibnya diketahui oleh warga desa, mempunyai anak seperti Kumala. Malam itu juga entah apa yang terjadi, petaka datang di desa ini. Anak-anak yang sebelumnya merundung Kumala hilang satu persatu. Dan seketika desa pun dibuat heboh bukan main. Para warga keluar menyisir desa hingga masuk ke dalam hutan berbekal parang dan obor bambu. Namun hasilnya nihil. Anak-anak yang hilang secara misterius tidak ditemukan. Hampir 3 hari setelahnya, anak-anak itu ditemukan sudah meninggal dalam kondisi yang mengenaskan di area tanah milik Pak Sujiman. 1 ditemukan di dalam sumur, 2 di area kebun, dan lainnya di perbatasan gua cadas dekat dengan perkebunan jati miliknya. Hal ini membuat warga murka dan menuduh Sujiman sebagai pelakunya. Namun, tuduhan itu tak bisa mereka buktikan, dan Sujiman sendiri tak tahu bagaimana kejadian semacam ini bisa terjadi. Sampai akhirnya, ia ingat bahwa anaknya sering menyebut nama Sumala. Ketika ditanya, Kumala langsung bercerita bahwa ia tahu siapa yang menghabisi anak-anak desa. Dan ya, yang menghabisi anak-anak desa adalah Sumala. Hal itu dilakukan Sumala untuk membalas perlakuan keji mereka padanya. Sujiman kaget setengah mati mendengar perkataan Kumala. Kali ini keadaan benar-benar tak beres. Sujiman pun segera pergi menuju rumah orang pintar yang ia kenal di ujung desa. Ia memerintahkan Pak Sukir untuk menjaga Kumala agar tidak keluar kamar. Singkat cerita, setelah beberapa jam, Sujiman sampai di sana dan sangat kaget ketika mendengar penjelasan dari orang pintar itu. Menurutnya, Kumala adalah hasil perjanjian antara Sulastri dan iblis. Ternyata, Sulastri mendatangi salah seorang dukun ilmu hitam untuk meminta keturunan.
Dalam pengetahuan yang lebih dalam, ada perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan anak melalui ritual weling ireng dan weling kuning. Namun ritual yang Sulastri jalankan jauh lebih mengerikan. Seharusnya ia harus menjaga kedua anak itu sampai berumur 10 tahun. Namun Sujiman malah menghilangkan anak yang satu yang bernama Sumala. Orang pintar itu memperingatkan bahwa malam ini adalah malam kelahiran Kumala dan malam di mana akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ketika Sujiman kembali ke rumah, ia menemukan Pak Sukir sudah terkapar bersimpah darah di dekat tangga. Ketika dicek, Pak Sukir sudah tewas. Sujiman segera bergegas menuju kamar Sulastri. Di dalam, ia menemukan Sulastri sudah sekarat dengan perut yang bersimpah darah. Sulastri lantas mengakui bahwa semua itu memanglah kesalahannya. Sementara Sujiman juga merasa bersalah karena telah membuat Sulastri merasa tertekan karena tidak kunjung hamil. Malam itu, Sulastri pun telah tiada. Tiba-tiba di belakang Sujiman muncul Kumala yang kini sudah berdiri dengan fisik yang sempurna. Ia membawa pisau dapur. Dengan wajah yang menyiratkan kemarahan yang sangat besar, Kumala langsung menyerang Sujiman. Tetapi beruntung Sujiman berhasil menghindar dan melarikan diri lewat jendela. Ia langsung berlari ke desa untuk meminta pertolongan warga dan meminta mereka menangkap Kumala. Para warga pun berhamburan menuju rumah Sujiman dan dibuat kaget ketika melihat kengerian di dalam rumah tersebut. Mereka mengira ada perampok yang menjarah rumah Sujiman, tetapi Kumala tidak ditemukan di dalam rumah. Warga lantas menyebar untuk mencarinya, sementara beberapa lainnya berpatroli hingga ke dalam hutan. Namun, ia tetap saja tidak ditemukan tanda-tanda adanya perampokan ataupun penjarahan. Malam itu juga Sujiman pun ikut menghilang secara misterius. Pencarian terus berlanjut hingga mentari pagi datang menyingsing. Seorang warga dikejutkan dengan ditemukannya Sujiman yang sudah tewas di ujung kebun, dekat batas menuju hutan jati. Entah apa yang terjadi padanya, namun keadaan Sujiman benar-benar mengenaskan. Sementara itu, Boksum ternyata di hari di mana Sumala akan bangkit, menerima peringatan dari Kumala agar pulang dan tidak datang malam itu, karena akan terjadi kejadian yang besar. Untunglah Boksum memahami dan mengikuti perkataan Kumala. Sejak hari itu, Kumala tak pernah ditemukan. Kumala menghilang secara misterius. Boksumlah yang menjadi saksi satu-satunya dan mengetahui apa yang Sulastri lakukan hingga apa yang Sujiman perbuat di hari kelahiran Kumala. Kini, cerita tentang Kumala dan Sumala itu turun ke generasi berikutnya, menjelaskan mengapa dulu Pak Sabdo selalu gencar meminta warga desa agar tidak keluar lagi setelah petang datang. Ternyata, nama Sumala ini sendiri adalah julukan yang sejak dulu dijelaskan oleh tetua desa yang berasal dari kata Sumolo atau Sumbering Momolo atau sumber malapetaka. Begitulah kisah tentang Sumala, anak titisan iblis yang merenggut banyak korban. Bagaimana menurut Sobat Mima? Komen di bawah ya. Dan jika Sobat Mima ingin berbagi cerita dan pengalaman horornya, boleh kirim ke email yang ada di deskripsi video ini. Bantu terus support channel ini dengan like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, segitu dulu Sobat Mima. Teh Ana pamit undur diri. Sampai jumpa di next video, hanya di Misteri Malam.